Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History. Oke sahabat netizen ya budiman, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan sahabat yang sudah masuk dalam kolom komentar video saya. Di sini berkenaan dengan seseorang yang sudah berjanji akan menikahi seorang wanita. Kita akan bahas dalam 3 pertanyaan. Yang pertama, bolehkah seseorang berjanji untuk menikahi seorang wanita? Yang kedua, apakah perjanjian tersebut harus ditunaikan? Yang ketiga, ataupun perjanjian tersebut apakah boleh untuk ditinggalkan? Artinya tidak dilaksanakan. Oke, sebelum 3 pertanyaan ini saya jawab, saya juga mempersilahkan kepada sahabat netizen yang ingin bertanya untuk komentar di kolom video saya. Nah, kita akan menjawab 3 pertanyaan ini. Kita ambil contoh saja, misalkan ada seorang Rizky Bilar yang sudah berjanji akan menikahi Lesti Kejora. Berarti Rizky Bilar sebagai laki-laki berjanji untuk menikahi Lesti Kejora. Terjadi sebuah komitmen bahwa keduanya akan melakukan akad pernikahan, ingin melakukan akad rumah tangga. Lalu si laki-laki berjanji untuk menikahinya. Nah, apakah boleh hal seperti itu? Kita akan bahas dulu. Janji dalam bahasa Arab itu adalah wa'dun, diambil dari kata wa'ada yang artinya berjanji. Nah, dalam sebuah keterangan dijelaskan bahwa al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Yang seperti kita ketahui, hutang itu adalah suatu hal yang dibayar. Artinya, janji itu harus ditunaikan seperti hutang harus dibayar. Nah, seperti itu. Nah, dari kata janji ini, dari kata wa'dun ini, ada istilah-istilah lain seperti nazar. Nah, kalau nazar itu adalah berjanji untuk melakukan ibadah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya sendiri. Artinya seseorang yang berjanji untuk melakukan amal kebaikan atas nama Allah. Itu dinamakan dengan nazar. Nah, apakah boleh seseorang berjanji untuk menikahi seorang wanita? Ya, itu boleh-boleh saja. Mengapa boleh? Karena tidak dilarang. Bahkan menikah adalah salah satu dari anjuran Rasulullah SAW. Seorang pemuda yang sudah mapan, yang sudah mampu, lalu ia menginginkan adanya kebaikan dari pernikahannya, itu sudah sunat sekali untuk melakukan akad pernikahan. Jadi perjanjiannya juga jadi sunnah. Melakukan perjanjian untuk menikahi seseorang itu menjadi sunnah karena hukum nikahnya pun sunnah. Apakah harus ditunaikan perjanjian tersebut? Tentu harus ditunaikan. Mengapa harus ditunaikan? Karena kembali lagi, janji adalah hutang. Kalau misalkan tidak ditunaikan, malah berakibat kita dicap sebagai orang yang munafik. Ada 3 ciri orang munafik. Idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana. Yang pertama, ciri munafik adalah ketika berbicara ia berbohong. Ketika ia berjanji, ia ingkar perjanjiannya. Yang ketiga, ketika ia diberikan amanah, maka ia berkhianat. Nah, jadi janji apapun itu harus ditunaikan selagi janjinya untuk melakukan kebaikan. Nah, berbeda lagi kalau misalkan janjinya terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah. Misalkan berjanji untuk melakukan sebuah maksiat, maka melakukan perjanjian tersebut itu dosa, lalu melakukan apa yang dijanjikannya pun dosa. Seperti itu. Jadi harus dihindari ya. Lalu apakah misalkan kita yang sudah berjanji, seorang Rizky Bilar yang sudah berjanji untuk menikahi seorang Lesti, boleh meninggalkan perjanjiannya? Maka ada baiknya jangan sampai meninggalkan perjanjian. Kalau misalkan tidak, istilahnya belum bisa untuk menunaikan, kita harus bisa memberikan permintaan mohon maaf atas ketidakbisaan perjanjian tersebut ditunaikan. Dan seorang wanita pun harus sabar, karena segala sesuatu
yang baik itu tidak bisa dilakukan secara cepat. Artinya ada proses. Jadi ada proses di mana misalkan kita mau menikah pun ada prosesnya. Dan perlu diketahui juga, janji ataupun nazar itu ada yang bersifat mu'alak dan ada yang munjis. Mu'alak itu artinya suatu janji yang dikaitkan dengan suatu kejadian. Misalkan, saya akan menikahi kamu ya kalau nanti saya sudah siap. Berarti perjanjian itu akan terus ada sampai si laki-laki siap untuk menikahinya. Ada juga perjanjian yang bersifat munjiz, artinya secara langsung. Misalkan si laki-laki ini berjanji untuk menikahi wanitanya secara langsung. Oke, saya akan menikahi kamu. Lalu datang, kalau saya akan menikahi kamu, perjanjian itu secara munjiz, baru si wanita yang bisa menuntut kapanpun. Tapi kalau misalkan dikaitkan janjinya terhadap sesuatu, misalkan Rizky Bilar ngomong sama Lesti, Lesti saya akan menikahi kamu nanti ya, tunggu saya sampai saya siap, atau tunggu sampai saya umur genap 30 tahun. Maka perjanjian tersebut nanti bisa ditagih oleh seorang wanita ketika apa yang dikaitkan dengan perjanjiannya itu sudah ada. Jadi intinya juga harus bersabar ya. Nah intinya seperti itu. Sabar saja menunggu perjanjiannya. Karena memang apalagi janji pernikahan itu memiliki proses yang lumayan panjang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Yang ingin bertanya silakan untuk komentar di kolom video saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.